Sofaul qalbi wa iqadul qorihati wa infadul basirati fa inna shibaa yurithul baladata wa yu'mil qalba wa yukthiru al bukhara fid dimaghi syabahas sukri hatta yahtawiya ala ma'adinil fikri. Manfaat puasa yang pertama itu bisa menjernihkan hati dan mencerdikkan atau mencerdaskan otak, juga bisa menajamkan mata hati. Kenapa? Karena kenyang itu bisa mewariskan kebodohan dan bisa mematikan hati, dan juga bisa memperbanyak asap yang ada di dalam otak, kayak menyerupai orang yang mabuk. Orang yang terlalu kenyang itu kayak orang yang mabuk, ya, bikin bebal, hati jadi buta, terus di otak ini banyak uapnya atau asapnya. Hatta yahtawiya ala ma'adinil fikri, sehingga kenyang ini bisa menutup sumber-sumber pemikiran. Fayadkhulu al-qalbu bisa babihi minal jaroyani fil afkari wa min suratil idraki. Akhirnya hati itu jadi berat disebabkan otak yang tertutup asap akibat kenyang itu, sehingga nggak bisa cepat dalam berpikir atau menangkap, menganalisa sesuatu. Bali sobiyu idza aktsara al-akla batola hifdzuhu. Anak kecil itu kalau banyak makannya, maka hafalannya itu pasti lemot. Wa fasada dzihnuhu. Kecerdasannya itu jadi rusak, banyak makan. Wasoro badi al-fahmi wal idroki. Anak kecil itu kalau terlalu banyak makan, kekenyangan, itu loadingnya lambat. Badi al-fahmi itu ya, lambat pemahamannya, wal idroki dan penemuannya atau analisanya. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani alaika bil ju fa innahu madillatun lin nafsi wa riqatun lil qalbi wa wa yuridu al ilmas samawi. Abu Sulaiman ad-Darani mengatakan alaika bil ju, hendaknya kamu itu berpuasa atau lapar, karena puasa itu bisa menjadikan nafsu ini lemah. Terus warikotunil kolbi, bisa melunakkan atau melembutkan hati. Wawa yuritul ilma samawi, puasa itu bisa mewariskan ilmu langit. Orang sering riyadhah atau tirakat puasa itu akan dapat ilmu-ilmu atau ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Abu Sulaiman ad-Darani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahyu qulubakum bi qillatil dhahiki wa qillatis shibai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hidupkan hatimu dengan sedikit tertawa dan sedikit kenyang. Wa tahiruha bil ju'i, sucikan hatimu dengan puasa, dengan lapar. Taswu watar riku, maka hatimu itu akan bening, bersih dan lembut. Wa yuqalu mathalul ju'i mathalur ra'di wa mathalul qanaati mathalus sahabi wal hikmatu kal matari. Dikatakan perumpamaan lapar, perumpamaan puasa itu seperti perumpamaan petir, perumpamaan qanaah, menerima pemberian Allah, itu seperti perumpamaan awan. Lah, hikmahnya itu seperti apa? Hujan. Jadi petirnya itu lapar, terus nerima dengan pemberian Allah itu bagaikan awan,
Lah, orang kalau sudah sering puasa terus menerima pemberian Allah, maka akan memiliki hikmah. Lah, hikmahnya itu adalah hujan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aja'abatnahu azmat fikratuhu wa fatina qalbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengosongkan perutnya, maksudnya melaparkan perutnya, maka pemikirannya itu akan cerdas. Wafatina kolbu, juga hatinya akan limpat, akan cerdas. Waqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, faman syabi'a wa nama qasa kolbu. Waqala Ibnu Abbasin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman syabi'a, barang siapa yang kenyang, banyak makan, wanama, terus tidur, qasa qalbu, maka hatinya itu membatu, mengeras. Tsumma qala likulli syai'in zakatun wa zakatul badani alju. Kemudian Rasulullah bersabda, likulli syai'in zakatun, segala sesuatu itu ada zakatnya, Pak. Lah, zakatnya badan itu apa? Puasa, lapar. Jadi badan kita itu juga perlu dizakati. Cara menzakatinya dengan cara apa? Ya dengan puasa. Karena segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa qala Asyibli, ma ju'tu lillahi yauman illa ra'aitu fi qalbi baban maftuhan minal hikmah. Wal ibratu ma ra'aitu qattu wa laysa yakhfa anna ghayatal maqsud minal ibadat al fikru al masur al ma'rifati wal istibsari bi haqaiqil haqqi. Kata Abu Bakar Asyibli, beliau termasuk salah satu waliun min auliyaillah, aku tidak pernah lapar satu hari karena Allah kecuali aku melihat dalam hatiku pintu terbuka dari hikmah. Jadi kata Abu Bakar Asyibli ini, beliau kalau lapar itu hatinya terbuka, mendapatkan apa? Hikmah atau sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ibratu ma ra'aituhu qattu, yang aku anggap ya apa yang aku lihat, cukup itu saja. Walaysa yakhfa anna ghayatal maqsud minal ibadati, sudah jelas bahwa puncak tujuan dari ibadah adalah al-fikru al-muwassiru ilal ma'rifati wal intisari bi haqaiqil haqqi. Jadi puncak tujuan daripada ibadah itu intinya adalah mengenal Allah yang maha hak. Udah, intinya di situ. Wasyiba'u yamna'u minhu, lah orang kalau terlalu kenyang itu bisa menjadi penghalang, tidak bisa ma'rifat billah, enggak bisa mengenal Allah. Wal ju'u yaftahu babahu, lah lapar itu bisa membuka pintu pemikiran ya, yang bisa menyampaikan seorang hamba ma'rifat billah. Wal ma'rifatu babun min abwabil jannah, jadi mengenal Allah itu salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Wabil hari antakuna mulazamatul ju'i Quran li babil jannah, maka sepatutnya antakuna mulazamatul ju'i Quran li babil jannah, orang kalau sering melazimkan lapar, melazimkan puasa, sepatutnya itu dia selalu mengetuk pintunya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahkan ada sebuah hadis, ketuklah pintu surganya Allah dengan puasa. Kalau kita pengen ngetuk pintu surganya Allah itu dengan puasa. Bahkan di surga itu ada satu pintu, satu gate dinamakan Ar-Royan, khusus spesial buat mereka yang berpuasa. Inna bil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi di surga itu ada satu gate, satu pintu, Pak, khusus buat orang-orang yang berpuasa. Kalau orang-orang yang puasa ini sudah masuk, mereka yang nggak puasa nggak boleh masuk, karena
spesial buat orang-orang yang berpuasa. Walihada qala Luqmanul ibnihi ya bunayya idzam talaqta al-ma'iddata namat al-fikratu. Karena alasan lapar alias puasa itu bisa menjadi pengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim pernah berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku, idzam talaqta al-ma'iddata namat al-fikratu." Kalau kamu itu memenuhi perutmu, maksudnya terlalu kenyang, makan aja. Namat al-fikratu, maka pemikiranmu itu akan tertidur. Wa khurisat al-hikmatu, hikmah itu akan jadi tertutup. Wa qa'adat al-adha'u 'anil ibadah, anggota badan itu malas diajak beribadah. Ini afat atau petakannya terlalu kenyang. Wa qala Abu Yazid al-Bustami al-ju'u sahabun. Kata Abu Yazid al-Bustami, al-ju'u sahabun. Lapar itu seperti awan. Fa in ja'al abdu amtarul qalbu al-hikmah. Kalau seorang hamba itu berpuasa mau istilahnya melaparkan perutnya, amtarul qalbu al-hikmah, maka hati hamba ini akan mengeluarkan hujan-hujan hikmah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nurul hikmati al-ju' wattaba'tu minallahi azza wa jalla asyiba. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya hikmah itu lapar, maksudnya puasa. Ya. Menjauh dari Allah itu ya, yang bikin jauh dari Allah itu ya kenyang. Orang terlalu kenyang ya tidur, malas ibadah dan lain sebagainya. Wal qurbatu ilallahi azza wa jalla hubul masakin wad dunuwu minhum. Ya. Perkara yang mendekatkan kepada Allah itu mencintai orang-orang miskin, ya. Terus mendekati mereka. La tashba'u fatudfi'u nurul hikmah min qulubikum. Kata Nabi, janganlah kamu itu terlalu kenyang sehingga bisa memadamkan cahaya hikmah yang ada di hati kalian. Wa man bata fi khifatin minat ta'am bata al-huru haulahu hatta yusbiha. Kalau orang itu semalaman mengurangi makannya sedikit, maka di malam itu orang tersebut akan dikelilingi bidadari hingga masuk waktu subuh. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu tsaniyatu riqatul qalbi wa safa'uhu. Ya. Manfaat puasa yang nomor 2, bisa melembutkan hati. Wa safa'uhu, dan menjernihkan hati. Alladzi bihi yata'ahyatul idrakil ladzatil musabarati wa ta'atsuri bidzikri. Yang mana dengan hati yang lembut disebabkan puasa, lapar, haus, ya, orang itu akan bisa merasakan nikmatnya zikir. Fakam min dzikrin yajri 'alal lisan ma huduril qalbi walakinil qalbu la yastaladzu bihi wa la yata'atharu. Berapa banyak orang yang lisannya berzikir disertai hati yang hadir, tapi dia tidak dapat merasakan lezatnya zikir dan tidak bisa merasakan bekas daripada zikir. Hatta kana bainahu wa bainahu hijaban min qaswatil qalbi. Hingga antara orang yang berzikir dan zikir itu ada hijab atau penutup dikarenakan hatinya terlalu keras. Banyak orang zikir lisannya, ya, disertai hati yang hadir tapi tidak bisa merasakan lezatnya berzikir, dikarenakan tadi waktu berzikir itu nggak disertai dengan riyadhah, dengan tirakat, dengan puasa. Karena terlalu kenyang, ya cukup dia ingat Allah sama lisannya berzikir, tapi belum dapat merasakan lezatnya atau nikmatnya di zikir. Nah, salah satu di antara orang supaya bisa
merasakan lezatnya zikir dan dapat pengaruh dari efek zikir itu ya dengan cara dengan cara berpuasa, dengan cara lapar. Wa qad tariku fi ba'dil ahwali wa ya'dhumu ta'assuru bidzikri wa taladzuduhu bil munajati wa khuluwul mu'iddati wa sababul adzaru fihi. Ya, kadang-kadang lembutnya hati itu di sebagian keadaan kondisi wa qad tariku fi ba'dil ahwali fa ya'dhumu ta'assuru bidzikri wa taladzudu bil munajati. Jadi orang kalau sering riyadhah, tirakat, puasa, orang itu akan dapat merasakan besarnya efek pengaruh daripada zikir, nikmatnya munajat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khulul ma'iddatu was sababu al-adzaru fihi, mengosongkan perut alias dengan cara berpuasa itu adalah sebab yang jelas di dalam melunakkan hati. Hati kita kalau pengen lembut, enggak keras, enggak membatu, ya caranya dengan puasa. Jadi dari dua manfaat puasa itu ya. Yang pertama, saya ringkas saja, kata Imam Ghazali, ya, bisa menjernihkan hati, mencerdikan akal. Terus yang kedua, bisa mensucikan dan membersihkan hati dan juga bisa bikin hati itu lembut. Karena banyak sekali orang yang berzikir lisannya disertai kehadiran hati, namun orang itu tidak bisa merasakan lezatnya berzikir sebab zikirnya tidak dibarengi dengan lapar dan haus atau tidak dibarengi dengan puasa atau tirakat. Nah, al-faidatu tsalitsatu wa qala Abu Sulaiman ad-Darani ahlama yakunu ilayya al-ibadah idzal tasaqa dhari bibatni. Kata Abu Sulaiman ad-Darani, manisnya ibadah yang aku rasakan itu kalau punggungku sudah menyatu dalam perutku. Itu maksudnya lapar puasa. Jadi Sulaiman ad-Darani itu kalau sudah berpuasa, lapar itu bisa merasakan manisnya ibadah. Jadi hal terindah saat aku beribadah itu ketika punggungku sudah menyatu dengan perutku, maksudnya lapar, maksudnya apa? Puasa. Ini kata Abu Sulaiman ad-Darani. Wa qala al-Junaidu yaj'alu ahaduhum baina wa baina sadrihi mihlatan minat ta'ami wa yuridu ay yajida halawatal munajati. Kata Imam Junaid, Abu Qasim al-Junaidi al-Baghdadi, ya. Apakah salah satu kaum itu menjadikan dirina wa baina sadrihi mihlatan, jadi membuat suatu wadah antara dirinya dan hatinya, minat ta'ami, wadah makanan, wa yuridu ayajida halawatal iman. Terus orang itu ingin merasakan atau menemukan manisnya munajat. Ya nggak mungkin. Ini sebuah pertanyaan, ya. Apakah salah satu dari kalian itu ingin membuat suatu wadah makanan, terus habis itu pengen merasakan manisnya munajat kepada Allah? Ya nggak bisa. Kalau pengen merasakan manisnya munajat dengan Allah itu ya harus disertai dengan apa? Lapar, dengan apa? Puasa. Wa qala Abu Sulaiman idza ja'al qalbu wa atasa sofa wa raqa. Kata Abu Sulaiman, ya, kalau hati itu lapar terus haus, maka hati itu menjadi apa? Bening dan lembut. Wa idza syabi'a amiya wa ghaladhu. Ya, kalau hati itu kenyang, maka akan jadi buta, jadi keras. Wa ghaladhu. Fa idza ta'assara al-qalbu bi ladzatil munajati amrun wa ra'a taisiril fikri
waqtinasil ma'rifati faya faidatun tsaniyah. Jadi menerima bekasnya hati dengan ladzatnya munajat itu adalah suatu perkara yang masih di belakang taisiril fikrah, gampangnya pemikiran. Tadi kan dikatakan orang kalau sering puasa itu bisa menjadikan otaknya cerdas. Lah cerdas itu bisa mendatangkan ma'rifat kepada Allah. Ya, contoh mantan Presiden B.J. Habibie itu kan sering puasa, sehingga otaknya beliau itu sangat cerdas, ya. Profesor doktor ya karena sering berpuasa tadi, karena sering lapar dan haus itu sering puasa. Nah, orang kalau sering riyadhah tirakat, otomatis otaknya ini jadi cerdas, Pak. Hatinya jadi bening. Nah, kalau pemikirannya cerdas, gampang menganalisa, gampang sampai mengenal Allah. Lah, mengenal Allah itu pintu buat membuka surga. Amal faidatu tsaniyatu al faidatu salisatu al inkisaru wa dhullu wa zawalul batori wal farahi wal asyari alladhi huwa mabda'ut tughyani wal ghaflati anillahi ta'ala. Jadi sekarang manfaat puasa yang nomor 3 itu bisa menjadikan nafsu orang itu jadi hina, rendah, hilangnya kecongkakan dan kebahagiaan dan kerakusan, di mana ya, rakus ini adalah sumber atau pangkal menyimpang dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tangkasiru an-nafsu wa la yadhillu bi syai'in kama yadhillu bil ju'i. Jadi nafsu itu enggak akan bisa jadi hina dan jadi rendah ya, dengan sesuatu sebagaimana nafsu itu bisa menjadi hina dengan lapar. Kalau pengen kita menundukkan nafsu itu dengan lapar, Pak. Orang kalau kenyang itu kan semangat. Mau berantem juga ayo, coba kalau lapar. Lah boro-boro mau berantem enggak punya tenaga. Nah, itu. Jadi lapar alias puasa itu bisa menjadikan nafsu ini jadi hina, bisa menghilangkan kecongkakan dan kebahagiaan serta rakus. Lah rakus itu sumber penyimpangan dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa indahu taskunu li rabbiha. Lah kalau nafsu itu sudah lapar, maka akan tenang kepada Tuhannya, terus tunduk sama Tuhan. Orang itu kalau lapar ya nggak bisa banyak tingkah, itu nggak bisa lapar puasa. Wa takhsha'u lahu wa taqifu ala ajziha wa dhulliha id du'ufat maniyatuha. Jadi nafsunya itu tunduk sama Allah, dia karena lemah, hina, kekuatannya nggak ada. Wa dhaqat hilatuha, rekadayanya, hilahnya, istilahnya hilah itu upayanya itu sempit. Orang kalau lapar itu kan geraknya nggak bisa satset, namanya lapar. Orang kerja kalau lapar itu pasti nggak produktif, nggak bisa. Itu memang sudah efek seperti itu. Ya. Bidu qaimatin tu'amin fa'in fa'atatza wa adlamat 'alaiha dunya li syurbati ma'in ta'akhkharat anha wa ma lam yushahid al-insanu dhalla nasahu wa azzahu la yara azzahu maulahu wala qarahu wa innama sa'adatuhu fi ayyakuna daiman musyahidan nafsahu bi 'ainid dhulli wal 'azzi maulahu bi 'ainil 'izzi wal qudrati wal qahri falyakun daiman jai'an mutarran ila maulahu musyahidan lil ittirari bidzauqi. Jadi orang itu kalau pengen sukses, pengen bahagia ya, maka hendaknya selalu memandang dirinya dengan pandangan hina. Kita itu seorang hamba Allah yang hina, dina, nggak berdaya, nggak punya apa-apa. Nah, kalau orang sudah bisa memandang dirinya itu hina, dina, nggak berdaya, maka memandang Allah itu maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya. Karena merasa dirinya itu kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah, itu makhluk yang lemah, ya, makhluk yang hina, ya, makhluk yang rendah. Ya, gitu.
Kalau sudah bisa memandang diri sendiri seperti itu, maka akan bisa memandang Allah itu maha perkasa, maha kuasa, maha segala-galanya. Caranya dengan apa? Dengan puasa. Sebab orang kalau puasa itu kan nggak punya kekuatan. Orang kalau lapar itu kekuatan fisiknya pasti berkurang, Pak. Namanya lapar. Ini secara ilmu tasawuf, jangan dibawa ke perspektif fikih, beda ya. Ya kalau di fikih kan kita kalau sudah tiba waktu buka ya segera buka, makan yang manis supaya kekuatan kita itu pulih dan lain sebagainya. Kalau ilmu tasawuf pandangannya enggak, beda. Qala bala'ju'u yauman wali ajri dzalik lamma uridat dunya wa khazainha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditawari dunia sama isinya. Nabi menjawab la bal aju'u yauman wa asba'u yauman. Ya kadang aku itu lapar sehari, puasa sehari, kenyang sehari, makan sehari. Fa idza ju'tu sabartu wa tadarratu. Kalau Nabi itu lapar puasa, Nabi itu jadi sabar. Terus wa tadarratu, jadi rendah hati. Wa idza syabi'tu syakartu. Kalau aku itu kenyang, maka aku bersyukur. Nabi itu kalau lapar bersabar. Terus rendah hati. Kalau beliau kenyang bersyukur. Ada hadis kan, di hadis lisoimi farhatun inda liqoi robbi wa farhatun inda fitrihi. Orang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama saat berjumpa Tuhan, yang kedua saat berbuka. Jadi bahwa alangkah enaknya cuman air seteguk, kurma sebutir, cuman gorengan, lontong itu orang kalau ngerasain lapar itu bahwa sesuap nasi itu sangat besar sekali manfaatnya. Makanya dari situ bersyukur. Ternyata alfat itu nggak penting, yang lebih penting justru sesuap nasi yang jadikan badan kita itu kuat ya. Jadi timbul rasa syukur ya. Au kama qala badnu wal farju babun min abbabin nar. Nabi juga pernah bersabda ya. Jadi perut dan kemaluan itu satu pintu dari pintu-pintu neraka. Wasluhu asyibau wadullu wal ingisaru. Pangkal daripada pintu neraka itu apa? Ya kenyang. Pintu neraka itu sebenarnya sumbernya dari perut, Mbak. Sama dari kemaluan. Coba orang demi perut, demi dapat uang kadang-kadang menghalalkan segala cara. Yang penting saya dapat duit, nggak peduli mau pasang slot, mau pasang poker, mau korupsi, kadang ini dilakukan. Itu demi apa itu? Albat sama farji kemaluan, demi perempuan dia rela menghalalkan cara. Jadi perut dan kemaluan itu salah satu pintu dari pintu-pintu neraka. Lah, pangkalnya itu apa? Ya kenyang. Ya kenyang. Kalau orang kenyang kan bisa apa aja. Wadullu wal ingisaru babun min ababil jannah. Sedangkan merasa hina ya, itu satu pintu dari pintu-pintu surga. Wa asru alju. Nah, orang kalau bisa merasakan hina itu kalau sudah lapar. Wa man ghalaqa baban min ababin nar faqad fataha baban min ababil jannah. Jadi orang kalau sudah menutup satu pintu dari pintu-pintu neraka, maka orang itu telah membuka satu pintu dari pintu-pintu surga. Itu pasti ya. Maksudnya apa? Tadi kan dikatakan ya, perut dan kemaluan itu pintu neraka. Demi sesuap nasi orang bisa menghalalkan segala cara. Demi mendapatkan perempuan orang kadang-kadang bisa menghalalkan segala cara ya. Perut dan kemaluan itu pintu neraka. Lah wadzullu wal ingisaru, merasa lemah ya, merasa enggak mempunyai kekuatan, itu pintu surga.
Lah orang kalau sudah menutup pintu neraka, maka orang itu pasti membuka pintu surga. Artinya perutnya itu kalau sudah di apa istilahnya, bikin lapar, terus kemaluannya juga ditahan, dia buka satu pintu surga. Caranya dengan apa? Dengan lapar tadi. Pintu nerakanya ditutup, pintu surganya dibuka, itu pasti otomatis itu. Li'annahuma mutaqabilani kal masyriq wal maghrib. Karena antara lapar dan kenyang itu saling berhadapan, saling berhadapan, saling perang istilahnya. Kal masyriq wal maghrib, ya kayak timur dan barat. Fal qurbu min ahdima budun min al-akhir. Mendekat dari salah satunya. Timur dan barat itu kan nggak akan pernah menyatu. Orang kalau ke timur ya pasti jauh dari barat. Orang kalau ke barat pasti jauh dari timur. Artinya orang itu kalau lapar, ya, mau menahan kemaluannya, artinya mau puasa tirakat, ya otomatis dengan sendirinya orang itu akan buka pintu surga karena dia sudah menutup satu pintu neraka. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Silakan untuk pertanyaan bebas, baik berpuasa atau yang lainnya. Monggo. Enggak ada. Silakan. Nanti sama Mas sebentar lagi. 10 menit lagi ya. Sampai sempit nanti biar sholat. Silakan Pak. Kalau nggak ada saya lanjutkan 10 menit lagi biar nanti isyraf ya. Al-faidatur rabi'atu alla yumsiya bala Allahi wa adabihi wa la yumsi ahlal bala'i. Jadi manfaat puasa yang nomor 4 itu tidak melalaikan orang yang puasa akan balanya Allah dan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syib'ana yungsi al-jai'a. Sebab kalau orang terlalu kenyang itu dia akan melupakan orang-orang yang lapar. Wa yungsi al-ju'a. Wal abdul fatinu la yusyadu bala'an min ghairi illa wa yatadzakkaru balal akhirah. Bisa melupakan kenyang, bisa melupakan lapar. Jadi saya ulang lagi, manfaat puasa yang nomor 4 itu mengingatkan kita akan adabnya Allah sama balanya Allah. Sebab orang yang kenyang itu biasanya melupakan orang yang lapar. Lah, seorang hamba yang cerdas, wal abdul fatinu la yusyaidu bala'an ghairi illa wa yatadzakkaru balal akhirah. Seorang hamba yang cerdas tidak melihat suatu bala dari orang lain kecuali dia itu mengingat bala akhirat. Fa yadhkuru min aqsi atsal khalqi fi arasatil kiamat. Dari lapar, haus, dia akan bayangkan bagaimana setelah di hari kiamat itu orang pada kehausan, kelaparan. Wa min ju'i ju'alin nar. Dari apa? Laparnya dia akan ingat ya, laparnya orang penduduk neraka. Jadi penduduk neraka itu minumnya dari apa? Dari nanah. Terus makanannya dari apa? Duri. Coba. Nah, kalau kita ya kesimpulannya puasa itu menjadikan kita mempunyai apa? Kepekaan sosial. Jadi orang itu kalau berpuasa akan selalu mengingat apa? Adabnya Allah, balanya Allah kelak di akhirat. Dia bayangkan besok ketika digiring di mahsyar orang pada kehausan di bawah terik matahari. Makanya Rasulullah mempunyai telaga Kausar buat ngasih minum umatnya yang kehausan. Dari di dunia kita itu dilatih tujuannya supaya apa? Mengingat azab dan balanya Allah. Terus penduduk neraka itu kalau dia penghuni neraka, kalau mereka haus dikasih minum nanah, bukan susu, bukan. Kalau mereka lapar dikasih makan apa? Duri. Laisa lahum ta'amun illa min duri. Mereka enggak punya makanan kecuali dari duri kalau lapar. Nah, dari situ mengingatkan orang yang berpuasa akan apa? Azab akhirat. Ya, azab akhirat. Ya.
Wa man jawa'ahu wa min ju'i ju'alin nar hatta innahum la ju'una fa yut'amuna ad-dari wa zakum wa yusqawna al-ghusak wal mahl fala yambaghi ayyusiba 'anil abdi adzabul akhirah. Nah, ini dari lapar haus orang hamba itu akan mengingat azabnya Allah di akhirat. Sebab penghuni neraka itu makanannya zakum, dori, ya duri, kayu. Nah, itu kalau bukan nasi, bukan susu nanak. Nah, dari kita lapar haus, kelak akan mengingat azabnya Allah dan siksanya Allah di akhirat. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Jadi saya simpulkan, manfaat puasa menurut Imam Ghazali sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Ihya itu ada 10. Yang pertama, puasa itu bisa menjernihkan hati, mencerdaskan otak, dan menajamkan mata hati. Ini yang pertama yang perlu diingat. Yang kedua, puasa itu bisa melembutkan hati, bisa menjadikan orang itu menerima bekas daripada puasanya. Banyak sekali orang yang berzikir, hatinya ingat Allah, tapi belum bisa merasakan nikmatnya atau lezatnya zikir, sebab zikirnya tidak dibarengi dengan berpuasa. Itu ini ya, kata Imam Ghazali. Nah, ini baru tiga, yang 4 besok insyaallah di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.